Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau diundang bank selalu menggunakan prinsip ekonomi. Modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jadi mengucap salam itu dapat pahala, menjawab dapat pahala. Jadi saya ucapkan, saya jawab sendiri. Biar pahala saya sebanyak-banyaknya. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat BTN. Luar biasa malam hari ini bicara masalah properti. Pas itu dengan keahlian tetangga saya. Jadi saya ini sangat bersyukur diundang di sini untuk memberikan, mungkin ini sedikit masukan buat saya nanti ya. Tolong nggak perlu diperhatikan karena cuma sedikit. Tapi yang penting adalah esensinya. Saya ingin mengatakan pada awal sebelum saya masuk ke materi saya yang agak berat, bahwa tahun 2017 itu beda dengan 2016. Setahun bedanya. Jadi sebenarnya prinsip yang selama ini kita pakai saja kita tetap kita gunakan, bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Jadi kalau tahun 2017 sama persis dengan 2016, ada kemungkinan Anda belum ganti kalender. Itu tolong diperiksa terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa tahun ini adalah tahun yang berbeda. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu. Saya punya keyakinan bahwa nanti apa yang diharapkan BTN menjadi 5 besar bank di Indonesia ini akan bisa terwujud dan gak akan lama lagi. Begitu terwujud itu pasti terwujud. Sepaham? Saya akan sapa dulu. Ini karena yang mengundang jadi keyakinan saya didasari satu hal. Saya ini orang Jawa, saya pegang filosofi Jawa. Nama itu membawa rasa. Jadi kalau gula itu membawa rasa manis. Garam itu membawa rasa asin. Karena nama selalu membawa rasa. Dan saya yakin BTN ke depan akan menjadi besar karena nama salah satu misalnya yang hadir direktur kita Ibu Handayani. Bu, selamat malam Bu. Nama beliau ini Handayani, handal dalam melayani. Ini artinya dalam masalah pelayanan kepada customer atau partner-partner dari BTN ini beliau sangat handal. Makanya saya yakin ke depan BTN akan menjadi besar. Nextnya saya juga diberi Ibu Suryanti Agustinar. Selamat malam Ibu. Agustinar. Nah, membawa rasa Bu ini Bu namanya. Agustinar. Asli bagus dan pasti bersinar. Loh. Ini bukan sembarangan karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Bapak batuk atau ketawa Pak? Mohon ini tahun 2017 kita harus bersikap dengan tegas supaya tidak ada salah persepsi. Sekali lagi Bapak batuk atau tertawa Pak? Kalau batuk bisa minum air putih, kalau tertawa terima kasih. Kembali, nama membawa rasa. Bukan kebetulan Ibu Handayani dan Ibu Agustinar, nama beliau membawa rasa yang aura yang sangat positif untuk perkembangan BTN di tahun 2017 nanti. Mungkin ya, ada yang mengatakan, wah Cak Lontong mentang-mentang diundang singkatannya dibikin bagus. Tidak, itu bukan kebetulan. Karena banyak hal di luar sana yang terjadi juga. Kayak contohnya nama saya Lontong, apa filosofinya? Lontong, mengenyangkan. Saya berharap kehadiran saya itu bisa mengenyangkan. Minim secara fisik. Lebih baik lagi kalau secara psikis. Jadi lahir dan batin kenyang dengan kehadiran saya. Harapan saya seperti itu. Misalnya kasus kopi yang berlarut-larut, ya, kita lihat sidangnya terus dulu, hampir tiap hari sampai malam-malam. Kenapa kasus itu berlarut-larut? Nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini Jessica. Jelas kasus ini susah diterka. Ini membuat berlarut-larut.
Yang jadi korban Mirna. Mirna kenapa jadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Ini bukan kebetulan. Karena saya sendiri, anak saya dulu waktu lahir tahun 98 itu. Anak saya lahir, waktu itu anak pertama. Waktu istri udah merasa mau melahirkan, posisi di rumah saya bawa dengan mobil. Tahu sendiri Jakarta macet waktu itu. Pas mau ke rumah sakit, gara-gara macet akhirnya nggak sampai rumah sakit. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya saya langsung beri nama anak saya itu Jonathan. Brojol karena kemacetan. Itu untuk mengingatkan peristiwa sejarah lahirnya anak. Jadi nama itu membawa rasa. Jadi kalau saya ingat anak saya, wah ingat masa lahirnya dulu. Jonathan. Itu masih mending Pak. Saya punya teman di Jogja, sama kejadiannya. Cuma waktu itu dia malam-malam bawa istrinya karena nggak ada kendaraan, naik becak. Malam-malam itu. Di kayu sendiri. Istrinya mau melahirkan di kayu sendiri becaknya sama suaminya teman saya ini. Mau nyampe rumah sakit belum sampai, lahir juga di jalan. Wah dia saking gregetan, kalau ini dasarnya gregetan dia. Makanya anaknya diberi nama Darwis Suherlan. Saya tanya, kamu kenapa anakmu kok Darwis Suherlan? Kok aneh? Saya gregetan dulu, saya udah genjot becak setengah mati. Belum sampai rumah sakit dia udah lahir duluan. Makanya Darwis Suherlan. Mudar lah wis kesusu lahir ning dalan. Itu saking gregetannya dia. Ini ya makanya nama itu adalah doa. Jadi memberi nama harus hati-hati karena itu adalah doa. Dan itu juga keyakinan saya kenapa BTN luar biasa karena nama-nama beliau. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Kan tadi saya belum minta tepuk tangan. Ini yang membuat saya yakin. Dan saya bukan pamer ya. 6 bulan terakhir ini saya memang sering mendapat undangan dari perusahaan-perusahaan itu menjadi motivator, Bu. Benar, ini 6 bulan terakhir ini saya lebih sering diundang jadi motivator. Saya nggak tahu kenapa itu. Apa mungkin karena motivator yang sana nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi mungkin karena imbasnya itu, karena mungkin mereka tahu justru saya nggak diakui anak saya. Jadi kasihan saya dikasih job mungkin seperti itu. Tapi saya sendiri juga heran. Saya ini merasa saya ini cuma pelawak dagelan kok diundang jadi motivator. Tapi ternyata ini yang tidak saya sadari. Menurut mereka yang mengundang, saya itu membawa perubahan. Ini saya sendiri nggak sadar. Awalnya ingat saya, 5 bulan yang lalu saya diundang sebuah perusahaan untuk menjadi motivator. Ketika saya beri motivasi, besoknya tutup. Oh, tapi Senin buka lagi. Saya diundang hari Sabtu waktu itu. Kalau Minggu kan tutup kantornya. Senin buka lagi lebih bergairah. Tuh, menurut mereka. Malah 2 bulan yang lalu itu lebih parah. Ada perusahaan ini, seminggu yang akan datang, ini perusahaan sudah merencanakan akan mem-PHK 50%. Separuh karyawannya akan di-PHK. Nama-nama yang di-PHK sudah ditentukan, Bu. Seminggu sebelum terjadi mengundang saya jadi motivator. Dan saya sangat bersyukur karena seminggu kemudian setelah saya menjadi motivator di situ, saya dapat kabar 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di-PHK. Semua batal di-PHK. Karena 50% lainnya yang di-PHK. Jadi minim saya membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Itu yang membuat saya yakin bahwa saya membawa perubahan. Karena prinsipnya begini, setelah saya pikir-pikir, seseorang itu menjadi motivator karena dia sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri. Ini yang harus kita yakini. Benar Pak ini Pak. Makanya motivator itu dimanapun bisanya cuma ngomong. Anda jangan berharap mereka bisa melaksanakan yang diomongkan. Jangan pernah berharap seperti itu. Makanya kalau ngomong sepertinya bijak ya kan. Buktinya aslinya nggak ada bijak-bijaknya sama sekali. Terbukti kan. Saya yakin seperti itu karena saya juga seperti itu. Jadi mereka itu sudah frustrasi memotivasi diri sendiri makanya jadi motivator, memotivasi orang lain. Karena seperti resep obat itu mungkin buat saya nggak cocok, siapa tahu buat Bapak Ibu cocok. Nah, apa salahnya saya berbagi resep? Ya kan? Ini prinsipnya seperti itu. Jadi jangan mengharap saya bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan.
Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak laksanakan. Karena ini juga bukan perintah. Itu hanya cerita background aja ya. Karena sebenarnya saya ini pengen sekali kaya. Cita-cita saya sederhana kok Pak, kaya. Kaya juga nggak yang muluk-muluk, walaupun saya mengidolakan orang terkaya di Indonesia. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia? Bu Handayani tahu Bu? Orang terkaya di Indonesia saat ini. Ternyata, ini baru saya ungkap di sini Bu. Malam ini. Ini belum ada di tempat lain. Ternyata orang terkaya di Indonesia ini bukan yang selama ini ada di majalah atau di berita itu. Bukan. Orangnya sangat rendah hati, nggak pernah pamer. Saya tahu namanya orang terkaya itu. Kamidi. Loh, Bapak Ibu tertawa, tapi lihat. Saya tahu itu. Kalau ada di pengumuman, dimanapun, di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, kalau Bapak Ibu di seluruh Indonesia lihat. Kalau ada misalnya, dijual tanah ratusan hektar gitu ya. Hubungi Kamidi nomor berapa. Lu iya, dijual mobil mewah, hubungi Kamidi nomor berapa. Ibu dijual apartemen, rumah, hubungi Kamidi. Semua itu punyanya Kamidi. Loh, nomor teleponnya aja banyak beda-beda kok. Kaya Kamidi. Ini baru saya ungkap di sini. Dan saya salutnya dengan Pak Kamidi ini apa? Walaupun kayanya luar biasa, tetap rendah hati, nggak pernah pamer. Coba Bapak Ibu iseng aja nanti kalau lihat hubungi Kamidi, coba telepon. Pasti nggak ngaku namanya Kamidi. Lo bener. Paling ditelepon ngaku namanya Slamet, Yusuf, gitu, Robert, Hendrik, nggak pernah. Oh iya saya Kamidi, nggak pernah. Itulah saking rendah hatinya, nggak mau pamer. Saya cuma ingin kaya dan rendah hati seperti Kamidi. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu juga ingin seperti Kamidi berikutnya, rendah hati walaupun kaya. Ini saya kembalikan lagi, makanya dulu cita-cita saya punya background sebenarnya dulu ya. Kenapa saya ini diundang BTN sudah seperti keluarga sendiri, karena dulu tahun 89 Bu, waktu saya lulus SMA, saya ini diajak menikah karyawati dari BTN. Lulus SMA tahun 89 Bu. Waktu itu saya pikir-pikir, saya pertimbangan masak-masak, akhirnya dengan halus saya tolak Bu. Iya benar, bukan karena apa, tapi karena karyawati itu sudah pensiun 20 tahun waktu itu. Jadi saya mikir, ini cari menantu apa cari suami gitu kan. Akhirnya saya tolak gitu. Makanya ketika saya lulus SMA dulu, seperti saya pernah cerita, saya pengen saya ini orang paling hormat dengan ibu saya. Orang tua itu saya hormati, tapi utamanya ibu saya. Karena wanita itu luar biasa. Tepuk tangan buat wanita-wanita kita malam hari ini. Kenapa saya katakan wanita itu makhluk luar biasa? Ini info yang serius. Manusia rata-rata, ini baru saya ungkap di sini Bu. Manusia rata-rata itu bisa menahan sakit 45 del. Itu satuan untuk rasa sakit yang bisa ditahan oleh manusia. Rata-rata itu 45 del. Tapi seorang ibu, seorang wanita saat melahirkan bayi, itu merasakan sakit yang setara dengan 57 del. Ini fakta ilmiah. Artinya wanita saat melahirkan itu merasakan sakit 12 del di atas batas sakit yang bisa ditahan manusia. Makanya saya katakan wanita itu makhluk yang luar biasa. Itu bukti salah satunya. Makanya saya hormati ibu saya. Apapun yang akan saya lakukan, saya selalu minta izin ibu saya. Seperti dulu saya pengen kuliah, saya bilang ibu saya, Bu, saya lulus SMA, saya pengen pendidikan lebih tinggi, saya pengen kuliah. Ibu saya bilang, udah ya nak. Makanya saya nggak kuliah. Enggak, ibu saya tegas. Udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu. Saya menghormati ibu saya. Karena ibu saya itu, saya bukan sombong. Ibu saya itu dibandingkan, jangankan dengan manusia lain ya Pak ya. Dengan negara pun, nggak ada apa-apanya dibanding ibu saya. Amerika itu yang sombongnya minta ampun, dibandingkan ibu saya. Nggak ada apa-apanya, menurut saya. Tahun 69, Amerika itu punya Neil Armstrong, itu astronot Amerika. Pertama kali orang yang mendarat di bulan. Satu orang, Neil Armstrong.
Seluruh dunia sudah diberi pengumuman. Ini kan negara lebay. Baru satu orang loh. Seluruh dunia dikasih tahu. Saya bukan pamer, ibu saya sejak saya kecil. Kalau sore sudah pakaian rapi, pakai kerudung, saya tanya, Bu mau kemana Bu? Mau 7 bulan. Itu ibu saya. Gak terhitung berapa kali 7 bulan dan gak pernah pengumuman. Amerika baru satu orang pengumuman ke seluruh dunia. Kalah sama ibu saya. Ya kan? Bener. Dan sekarang Amerika sombong lagi nih. Bagaimana diteliti manusia suatu saat bisa bertahan hidup di planet lain. Salah satunya di bulan. Ini sedang diteliti oleh Amerika. Nah, baru meneliti bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Ibu saya sejak kecil sudah mengajarkan kepada saya. Bukan hanya bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Itu ibu saya. Benar Pak. Dari bulan Januari ke bulan Februari ke bulan Maret, sampai sekarang udah 46 tahun. Mungkin karena saya sering menjaga penampilan jadi nggak terlihat 46 Pak ya. Seperti 45 ya. Itu ibu saya, makanya saya itu sangat hormat. Itu luar biasa ibu saya. Tepuk tangan buat ibu saya. Makanya waktu itu ketika saya akhirnya udah menikah, punya anak, akhirnya saya kerja, saya sempat ngelamar di BTN Bu, dulu. Karena saya ingat, dulu saya pernah dilamar orang BTN. Gimana kalau saya ngelamar kerja di BTN gitu kan. Sudah, tes semua udah saya lalui itu. Bener, sampai itu udah tahap terakhir interview. Saya bekalnya ijazah SMA waktu itu, ditanya, pengen posisi apa? Ya saya tahu diri lah, karena bekalnya cuma SMA ijazah. Ya minim jadi direktur lah Pak. Langsung, apa kamu sudah gila pengen jadi direktur? Mohon maaf Bu, sejak itu saya nggak pengen jadi direktur. Bener, karena syaratnya jadi direktur ternyata harus gila dulu Bu. Iya, loh, Bapak nggak ngalami, saya ngalami Pak. Saya ditanya kok, pengen posisi apa? Saya jawab, ya minim direktur lah. Apa kamu sudah gila? Loh berarti kan itu syarat. Kalau belum kan nggak bisa. Maksudnya gila kerja. Akhirnya ya sudahlah, saya ngelamar karena nggak diterima, saya ngelamar di tempat lain. Karena saya pengen niru Kamidi kan, saya merasa punya bakat jual beli juga gitu. Wah, saya ngelamar akhirnya ditaruh di sales waktu itu. Sales. Wah ini saya sukses pasti, saya yakin, sangat yakin. Sales urusannya jual beli. Sales sepeda motor, 3 bulan kontrak, gampang. Kerja mati-matian, rajin saya. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. 3 bulan, 1 motor pun gak terjual. Saya dipecat. Tapi, begitu dipecat, saya nganggur. Satu-satunya motor saya terjual. Loh, ini tragis. Kadang-kadang hidup ini misteri itu seperti saya alami. Saya itu jadi sales motor 3 bulan mati-matian jualan 1 motor pun gak terjual. Nganggur gak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Ini kan aneh. Bahkan gak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya ini kan tinggi. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu. Berat waktu itu. Akhirnya tekanan ekonomi luar biasa. Sampai akhirnya saya menemukan kunci kehidupan. Akhirnya kunci itu hilang. Kesannya kunci itu kayak benda gitu, enggak. Ternyata kunci kehidupan itu setelah saya rasakan, ini mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Ikhlas. Kunci tertinggi kehidupan, ikhlas, pasrah. Semua beban akan ringan. Karena itu saya praktekkan, ketika tekanan berat hidup saya, ekonomi terutama, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua, langsung turun beban saya. Plong gitu. Ikhlas, pasrah. Itu kunci terbaik. Silakan dipraktekkan. Saya selalu efektif itu saya coba. Bener. Ikhlas, pasrah. Dan makanya, karena saya berprinsip, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan kalau tidak kita kerjakan. Itu saya pegang teguh.
makanya sampai sekarang saya bertahan hidup karena itu. Ini inspirasi ya.